Kali ini saya mau menanggapi buku ini. Sanihul Munir membuat sebuah tulisan yang mencela, mengkritik pola makan umat Kristen. Judul bukunya, Apa Kata Yesus Tentang Babi? Inti buku ini adalah Taurat melarang makan babi. Tidak ada nabi-nabi makan babi. Para rasul tidak makan babi. Yesus pun tidak makan babi. Tapi kenapa orang Kristen sekarang makan babi? Kemudian dia langsung menuduh ini bukti kekristenan sekarang tidak mengikuti aturan yang dilakukan oleh yang ditulis dalam Alkitab, tidak mencontoh perilaku Yesus sehingga dia makan babi. Pertanyaannya itu seperti ini. Kenapa Sanihul Munir kok usil sekali kamu mempermasalahkan pola makan agama lain? Kristen bukan agamamu. Orang Kristen mau makan ini atau makan itu, kenapa kamu usil, mencaci maki, mencelanya, dan sampai membuat buku tulisan seperti ini? Kamu, Sanihul Munir mengutip Imamat pasal 11 tentang aturan-aturan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Kemudian dia mengatakan yang meneruskan aturan Taurat tidak boleh makan babi adalah agama Islam. Jadi yang meneruskan ajaran Yesus ya Islam, bukan orang Kristen. Dan apa yang ditulis Sanihul Munir sudah saya jawab di dalam tulisan saya yang akan saya sampaikan berikut ini. Pertama, Sanihul Munir tidak mengutip secara jujur bahwa hewan-hewan yang dilarang dimakan bukan hanya babi. Taurat melarang unta. Islam makan unta. Islam minum susu unta. Bahkan minum kencing unta. Bukan hanya kencing unta. Di dalam hadis Sunan Ibnu Khuzaimah, air perasan tai unta pun dikonsumsi. Nanti saya akan tunjukkan hadisnya. Di dalam Imamat pasal 11, pelanduk tidak boleh dimakan. Unta, pelanduk, terus apa lagi? Kelinci. Babi itu yang keempat. Islam memakan semua yang dilarang oleh hukum Taurat kecuali babi. Taurat melarang memakan selain yang ikan. Ikan pun harus yang bersisik. Segala yang bergerak di air tidak boleh dimakan. Siput air tidak boleh dimakan. Kepiting bukan ikan tidak boleh dimakan. Cumi-cumi, gurita, lele, sidat, belut tidak boleh dimakan. Ini larangan Taurat. Kalian makan semua. Yang dilarang oleh Taurat hanya babi yang kalian tidak makan. Artinya kalau berdasarkan ayat Imamat pasal 11 yang dikutip oleh Sanihul Munir dan saya nggak ada bedanya, sama-sama melanggar. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan di sini bukan dalam konteks mengolok-olok, menghina Islam. Tidak, saya tidak mau menghina Islam. Saya hanya membacakan apa yang ada tertulis di dalam hadis. Ini kitab suci kalian, kategorinya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Saya hanya membacakan apa kata hadis sahih mengenai pola makannya umat Islam. Anda bisa saksikan di layar. Umat Islam halal makan bangkai paus. Yang mana bangkai paus ini tentu haram, tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Paus tidak bersisik, apalagi ini bangkai. Di dalam hadis, orang Muslim
boleh makan bangkai paus. Ceritanya orang muslim kelaparan dalam kondisi berperang. Dia lihat ada bangkai di laut. Mau dimakan, ada yang melarang, itu sudah jadi bangkai. Tapi yang lain mengatakan, kita terdesak kok, kita perang kok. Kita ini utusannya Muhammad, makan aja lah, enggak apa-apa. Orang terpaksa. Bangkai itu dikeringkan, bisa makan selama 3 bulan. Dan orangnya gemuk-gemuk. Bahkan ada hadis yang mengatakan, nih Anda bisa lihat di layar berikut ini. Segala yang mengapung, bangkai yang mengapung di laut, kalau menunjukkan ayat ini, menunjukkan hadis ini bukan ikan. Apapun bangkai yang mengapung di laut, boleh dimakan karena laut itu suci dan halal bangkainya. Bagi Islam, memakan bangkai di laut ataupun bangkai ikan paus itu halal, boleh dimakan. Selain itu di dalam hadis dikatakan, ini baca hadisnya. Muslim memakan hewan sejenis anjing hutan. Jadi ini anjing liar dimakan. Ini halal. Islam memakan biawak, ini hadisnya Anda bisa lihat. Jadi kadal, biawak itu dimakan, ini halal bagi umat Islam. Kencing onta, ini untuk pengobatan. Anda bisa saksikan ini bukunya, ini hadisnya. Kencing onta dikonsumsi oleh umat Islam. Menurut aturan agama Islam ini halal dikonsumsi. Sekarang kita lihat hadis yang lain. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, buku 1, halaman 146 sampai 148. Tolong di zoom yang sebelah sini. Oke, saya bacakan. Kami pergi menuju Tabuk. Tabuk itu nama daerah. Saat terik matahari menyengat. Lalu kami singgah di sebuah tempat di mana kami dilanda kehausan sampai kami mengira leher kami akan putus. Sehingga ada seseorang pergi mencari air. Dan ia pun belum kembali. Sehingga ia mengira lehernya akan putus. Sampai ada seseorang menyembelih untanya. Lalu memeras kotorannya, meminumnya, dan sisanya itu perasan air tai onta itu sisanya diletakkan pada bagian-bagian tubuhnya, dilulurkan lah begitu. Ini loh. Hadis Sahih Ibnu Khuzaimah mencatat bukan hanya kencing onta bisa diminum untuk kesehatan, tetapi air perasan tahi onta juga pernah dikonsumsi, bahkan dipakai untuk semacam hand body kira-kira gitu, untuk luluran. Nih, Anda bisa baca. Ya, ini polanya Islam. Ada lagi hadis nih. Hadis tentang tikus yang masuk ke dalam bejana yang isinya minyak. Dan tikusnya mati di dalam kubangan minyak. Hadis mengatakan, hadis ini terjadi saat di rumahnya istrinya Muhammad, siapa namanya itu? Maimunah. Hadis ini dari Maimunah. Maimunah itu istrinya Muhammad. Salah satu istri Muhammad. Tapi yang khusus dari istri ini adalah, dari Maimunah adalah, orang Islam dilarang berhubungan seks, menikah di saat menggunakan ihram, kain di saat berhaji, ini umroh. Tapi Muhammad menikahi dan berhubungan seks dengan Maimunah di saat Maimunah berihram. Nah, suatu saat
di rumahnya Maimunah, istri yang dinikahi Muhammad saat dia berihram itu, ada tikus masuk dalam bejana minyak. Terus Maimunah nunjukkan, Muhammad, ini ada tikus mati di dalam bejana minyak. Muhammad bilang, buang tikusnya, cedok minyak sekeliling tikus, minyak lainnya silakan dipakai. Ini caranya orang muslim yang halal di dalam hadis. Ini saya sudah scankan di dalam buku saya. Kalau Anda tidak punya uang untuk beli buku, susah nyari ini, Anda bisa cari buku saya. Semuanya sudah saya scan, saya tunjukkan kutipannya, penerbitnya. Termasuk nih, umat muslim dihalalkan mengkonsumsi makanan minuman yang kemasukan lalat. Kata hadis, lalat itu punya dua sayap. Di sayap yang satu ada racun, di sayap yang satu itu ada penawarnya. Jadi kalau ada ya lalat yang menempel atau masuk di dalam makanan atau minuman, masukkan semuanya supaya netral, kira-kira gitu. Nih. Yang terakhir mengenai babi. Di dalam surah Al-Baqarah 173 ada ayat yang mengizinkan makan babi kalau terpaksa. Jadi kalau orang muslim dalam suatu kondisi yang terpaksa, maka babi pun, bangkai pun boleh dimakan dan itu tidak dosa. Itu katanya Quran.